Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC mengeluarkan panduan terbaru tentang meningkatkan efektivitas pemakaian masker untuk mencegah penularan virus corona. Ada 2 cara yang dapat diterapkan. Yang pertama, dengan memakai masker ganda atau masker double. Masker medis atau masker bedah digunakan di dalam, lalu didobel dengan masker kain di luar. Penggunaan masker ganda harus tetap menutupi hidung, mulut, sampai dagu. Namun, tidak dianjurkan untuk menggunakan 2 masker medis sekaligus, karena hal ini tidak meningkatkan kemampuan filtrasi masker, terutama jika tidak dipakai dengan benar. Yang kedua, meningkatkan kesesuaian masker dengan wajah. Caranya dengan membuat simpul tali masker di dekat wajah, lalu selipkan kedua ujung masker ke arah dalam untuk mencegah udara bocor di sekitar tepi masker. Pastikan tidak ada rongga masker saat masker digunakan. Lalu, mengapa kita perlu memakai 2 masker? CDC menguji beragam efektivitas masker dalam menyaring partikel kecil yang menyebar di udara atau aerosol. Dan hasilnya adalah masker medis yang dipakai dengan benar mampu memberikan perlindungan sampai 56,1%. Lalu masker kain 3 lapis yang digunakan dengan benar dapat memberikan perlindungan sampai 51,4%. Masker medis yang bagian ujung karetnya ditali simpul sehingga masker lebih kencang dan rapat bisa melindungi sampai 77%. Sementara itu, menggunakan masker medis yang dilapisi masker kain mampu memberikan perlindungan sampai 85,4%. Di samping itu, panduan baru penggunaan masker ini juga tentunya harus dibarengi dengan tetap menjaga jarak, menghindari keramaian dan ventilasi dalam ruangan yang buruk, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas untuk melindungi kita dari penularan COVID-19. Shalom, selamat malam mempelai Kristus dimanapun berada. Kita kembali berjumpa dalam program Revival at Home. Mempelai Kristus, di masa-masa seperti ini mari kita bersama-sama lebih lagi mendekat kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui acara Revival at Home malam hari ini, biarlah kita juga semakin tahu setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Mempelai Kristus, Revival at Home bisa Mempelai Kristus akses melalui on air di 107,7 Betani FM, fanpage Facebook Betani FM 107,7 MHz, streaming radio online Betani FM di radiobetani.radio12345.com serta di YouTube Gereja Betani Salatiga. Mempelai Kristus, biarlah melalui Revival at Home malam hari ini Tuhan melawat setiap keluarga kita dan menjadikan setiap keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang berkemenangan. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di dalam acara Revival at Home. Stay at home bersama Revival at Home. Tuhan Yesus memberkati. Shalom mempelai Kristus, dimanapun saudara berada. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Luar biasa. Seberapa banyak yang luar biasa, boleh lambaikan tangan. Yang luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Bapa buat kasih setiamu, buat anugerahmu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau katakan Kau Allah yang luar biasa. Karena sampai sekarang Tuhan, Kau pelihara hidup kami, Kau jagai kami, dan Kau berkati kami penuh dengan kelimpahan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mau siap untuk memuji memuliakan nama Engkau. Hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin, haleluya. Terima kasih Tuhan buat saat ini Bapa, buat hari yang luar biasa, buat semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami.
Haleluya. Kami bersyukur, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bersama pujikan Bapakku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku bersama katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, oh Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku
Katakan dengan iman, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, oh Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, oh, di hidupku. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, oh, Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, sorak-sorai bagi Allah kita yang termanis, yang terkudus, yang termulia. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang hebat, Kau Allah kami yang kuat, Kau Allah kami yang kudus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpuji nama-Mu di atas segalanya. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat saat ini Bapa. Buat apapun keadaan kami mau katakan, kami mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Haleluya, terpuji nama-Mu. Kaulah kami yang baik, Kaulah kami yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hiralah otase, hiralah papa patase, hiralah yarabala papa yarabala patasande. Hinana yarabala patasin, hiralah papa yarabala patas, hiralah papa 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 papa. Hiralah yarabala papa pasyangkara la patakara patasande. Hiralah patasi, hiralah yarabala patasyangkara la yarabala papa 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 papa. Hinana yarabala patase. Engkau sungguh baik,
Engkau teramat sangat baik. Kami sembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan doa kami. Inilah iman percaya kami. Engkaulah panutan kami. Haleluya, haleluya. Yang terkudus, yang termulia, hanyalah Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak orang-orang di sana mengalami kesesakan, mengalami ketakutan, mengalami kehancuran, banyak masalah. Apapun keadaan kita sekarang ini, percayalah, Dia Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Ini adalah waktu yang sangat berharga. Mari manfaatkan waktu ini untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Dia. Dialah Raja di atas segala raja, Allah yang agung. Katakan, Dia Allah yang baik. Engkau Allah yang baik, bahkan teramat sangat baik Tuhan. Kami mau nyatakan dengan iman, Engkau baik, teramat sangat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan kelemahan kami. Kami tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin membalas segala kebaikan-Mu lewat pujian penyembahan kami ini Tuhan. Kami mau katakan, El Shaddai, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang besar. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu? Dengan apa Tuhan akan kami balas segala kebaikan-Mu? Hanya lewat pujian dan penyembahan kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ya Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sorak-sorai bagi Allah kita, katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
selamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, oh Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanyalah pujian penyembahannya kami naikkan kepadamu Bapa. Engkaulah Tuhan kami. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Shalom kekasih Tuhan, jemaat Tuhan di rumah-rumah. Apa kabar? Saya berdoa semua saudara dalam keadaan yang baik dan sehat, baik jiwa, tubuh, bahkan roh saudara. Amin. Marriage encounter, perjumpaan dalam pernikahan, perjumpaan ilahi dalam pernikahan. Saudara, kita tahu bahwa ide pernikahan sepenuhnya datang dari Tuhan sendiri, bukan daripada manusia. Manusianya menjalankan apa yang menjadi ide Tuhan. Kita tahu bagaimana Tuhan memiliki ide. Baiklah kita menjadikan manusia yang memiliki rupa dan gambar kita, yaitu manusia pria dan wanita. Dijadikanlah mereka dan kemudian dipersatukan dalam satu pernikahan. Saudara, sungguh indah kalau ide pernikahan itu datangnya dari sorga, dari hati Bapa, dari pikiran Bapa, dan kita boleh dipercaya untuk mengerjakannya di bumi ini. Memang tentu tidak mudah, penciptaannya di sorga, di dalam pikiran Allah, kehendak Allah yang sempurna. Sementara kita yang melaksanakan, kita punya banyak keterbatasan. Oleh karena itu tentu saudara, kesempatan yang baik selama kita bisa
membangun satu kehidupan keluarga atau pernikahan adalah kesempatan untuk kita terus boleh belajar, mengembangkan diri kita sehingga rupa gambar Allah bisa menjadi suatu yang diwujud nyatakan dalam hidup kita. Saudara, Efesus pasal 5 ayat yang ke-31 dan 32 mengatakan jelas kepada kita. Demikian firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia itu besar, atau rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Luar biasa, pernikahan itu menggambarkan juga bagaimana hubungan Kristus dan jemaatnya, saudara. Satu hal yang sangat sepertinya nggak masuk akal, tapi inilah yang Tuhan sediakan, yang Tuhan kerjakan terus dalam satu pernikahan. Pernikahan tidak hanya sekedar satu lembaga formalitas. Pernikahan bukan hanya sekedar kita ingin menjalin satu relasi yang lebih dekat dengan orang yang kita cintai. Saudara, tetapi ada sesuatu yang sangat spesial, yaitu satu perjumpaan, ya, satu persatuan antara pria wanita dan kemudian bahkan dengan Tuhan sendiri. Saya mau bacakan buat kita Hosea pasal yang ke-2, saudara. Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-18 dan 19. Hosea 2, 18 dan 19. Dikatakan demikian. Ini ungkapan hati Tuhan sendiri. Aku, Tuhan, akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau mengenal Tuhan. Haleluya. Saudara, saya percaya kalau ini lahir dari hati Allah, dari kerinduan Allah, Tuhan akan mengupayakan dengan seluruh kekuatannya supaya apa yang diinginkan, yang dikehendaki ini tergenapi atas hidup saudara dan saya. Sehingga tidak heran, saudara, kalau kita mengenal bahwa kita sebagai anak-anaknya atau kita sebagai orang percaya, orang yang ditebus, kita bukan lagi disebut sebagai hamba, bukan lagi juga sebagai anak, bukan lagi sebagai sahabat, tetapi juga sebagai mempelai Kristus. Saudara, pernikahan adalah sesuatu yang begitu sentral dalam rencana-rencana yang besar daripada keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, Yesus mati buat kita supaya dosa-dosa kita diampuni. Ya, Yesus mati buat kita supaya kita diperdamaikan lagi dengan Bapa. Ya, kita diselamatkan, Yesus mati buat kita supaya kita selamat boleh menerima surga. Tetapi saya percaya ada satu rencana yang besar yang Tuhan sediakan buat setiap kita, supaya kita dipersatukan, kita mengalami satu perjumpaan ilahi dalam kesatuan yang utuh, yang sempurna. Sungguh dahsyat. Pernikahan adalah satu permulaan, saudara. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, tapi sekaligus mengenal sesama dengan lebih baik. Saudara, dalam bahasa Yahudi, saudara, bahasa Ibrani, kita bisa mengenal ada beberapa kata istilah kasih. Ya, di dalam juga bahasa Indonesia kita kenal ada kata-kata kasih, ada cinta, ada kasih sayang, dan seterusnya. Tapi bahasa Inggris cuma mungkin hanya satu kata love, to love, saudara. Luar biasa, setiap bahasa tentu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi saya mau, saudara, mari kita melihat bagaimana supaya perjumpaan ilahi dalam keluarga kita bisa dibangun dan mempunyai dasar-dasar yang kuat, sehingga akhirnya kita bisa
mengalami satu atau kerinduan lebih lagi untuk mengalami satu perjumpaan dengan pencipta daripada pernikahan itu. Saudara, secara singkat aja dalam bahasa Indonesia dipilahkan antara kasih dan cinta. Ya. Dalam bahasa Inggris sama, love, to love, saudara. Tapi bahasa Indonesia berbeda. Ini juga dalam bahasa Indonesia mungkin juga agak sedikit tidak bisa dipisahkan sama sekali. Tapi kita bisa rasakan, saudara, perbedaan antara dua suku kata itu. Dua perkataan atau dua suku kata ini, kasih dan cinta. Ya. Kalau orang pacaran biasanya lebih banyak bicara soal cinta. Aku cinta kamu, aku juga cinta kamu. Tapi dengan orang tua atau dengan Tuhan khususnya kita bilang, aku mengasihi engkau Tuhan. Itu lebih familiar, lebih lazim. Nah saudara, Alkitab mengatakan bahwa dasar dari pernikahan adalah kasih Kristus, bukan cinta Kristus. Kasih Kristus, saudara. Ya. Kasih itu rasanya ada satu level yang lebih tinggi, saudara. Lebih yang khusus, saudara. Nah, saudara, cinta biasanya ada syaratnya. Aku cinta kamu karena kamu cantik, karena kamu baik sama aku. Aku cinta kamu karena kamu perhatian sama saya. Jadi ada persyaratannya, saudara. Sementara kasih itu tidak bersyarat. Sekalipun engkau mungkin engkau itu kurang cantik, ya misalnya, saudara, atau tidak cantik sama sekali, tidak ganteng. Tapi aku merasakan aku mengasihi engkau. Orang tuamu mengasihi engkau, ya. Sekalipun mungkin engkau tidak sepandai anak yang lain, tapi aku sebagai orang tua aku mengasihi engkau, ya. Nah jadi itu saya bisa rasakan, ya, ada sesuatu yang berbeda. Makanya Alkitab mengatakan juga, kalau engkau mencintai orang yang mencintai engkau, apa lebihnya daripada orang-orang dunia? Tapi kasih itu lebih daripada itu. Sekalipun aku disakiti, katakanlah, saudara, aku tetap mau mengasihi engkau. Sekalipun aku harus mungkin mengalami satu kekecewaan, penderitaan, kesulitan, tantangan yang begitu berat, aku tetap mau mengasihi engkau. Apapun situasinya, unconditional, tidak bersyarat. Itulah kasih agape. Ya. Jadi saudara, kita lihat pernikahan dasarnya bukan cinta saja. Cinta itu bisa segera berlalu saat syarat-syarat yang kita tetapkan tidak berlaku. Kita bisa berubah pikiran. Tapi pada saat kita mengasihi seseorang, kita akan memiliki satu prinsip, sekalipun, walaupun tidak seperti apa yang aku harapkan, aku sudah mengambil keputusan untuk mengasihi engkau. Itu kasih. Itu kasih Allah, agape. Yang kedua, saudara, cinta seringkali lebih fokus kepada mencari kesenangan bagi dirinya. Aku cinta kamu karena kamu bisa membahagiakan aku. Aku cinta kamu karena engkau bisa memberikan sesuatu yang menyenangkan hatiku. Jadi cinta lebih kepada mencari kesenangan buat diri kita, saudara. Selama kesenangan itu kita peroleh dari seseorang, kita bisa mengatakan, aku cinta kamu. Kamu luar biasa, kamu baik. Aku cinta kamu. Saudara, tapi kasih bicara sesuatu yang berbeda. Kasih justru ingin menciptakan kesenangan buat pasangan kita atau orang lain, saudara. Yang mungkin kita gak terlalu menyenangkan, tetapi kasih itu akan berusaha mencari jalannya untuk menciptakan satu suasana kebahagiaan, kesenangan, bukan bagi diri kita saja, tetapi bagi orang lain. Dan yang menjadi fokusnya adalah terutama orang lain bisa bahagia. Beda ya, saudara ya. Nah, disitulah dasar untuk kita membangun satu pernikahan. Kalau kita masih membangun satu cinta atau relasi kita hanya sekedar, ya aku, kenapa kamu mau sama dia, cinta sama dia, ya aku seneng,
Aku bahagia banget. Ya, dalam arti kata kita hanya memikirkan kesukaan kita sendiri, kebahagiaan kita sendiri, dan kita menemukan dari cinta yang dibangun dengan pasangan kita. Itu dasar yang sangat rapuh, saudara. Karena pada saat pasangan kita tidak bisa memberikan apa yang kita senangi lagi, kita akan mulai berubah. Kita mulai merasa dia nggak cinta lagi sama aku, dan cinta kita kepada dia akhirnya juga mulai berubah, saudara. Tapi kasih, saudara, apapun situasinya, justru semakin sulit situasinya, semakin kita merasakan ada sesuatu persoalan, kita justru ingin mengutamakan kesenangan, kebahagiaan, dan menciptakan suasana atau hal-hal yang baik untuk dia bisa mengalami sukacita dan kesenangan, kebahagiaan. Oleh karena itu, saudara, mari kita coba refleksikan diri. Apakah yang sudah kita bangun selama ini cinta atau kasih dengan pasangan hidup kita atau dengan orang-orang di sekitar kita? Yang ketiga adalah kasih itu memberi, ya, rela berkorban. Tapi cinta biasanya menuntut, saudara. Biasa ada kata-kata begini, aku ini sudah begini mencintai kamu, aku sudah berkorban buat kamu, aku sudah begini, apa balasannya? Menuntut, saudara. Artinya ada pamrih. Semua yang diberikan ada harganya yang harus kita terima kembali. Kalau kita nggak terima, kita akan mulai merasa, orang itu tidak sungguh-sungguh mencintai aku. Orang itu tidak sungguh-sungguh memperhatikan aku. Nah, saudara, memberi, kasih itu selalu memberi. Kasih definisinya adalah to give, memberi, saudara, bukan mengambil. Memberi sesuatu apa saja, sukacita, damai sejahtera, memberi, termasuk memberi penghidupan, ya, buat orang yang kita cintai, memberikan hidup kita, seluruh jerih lelah kita berikan, tanpa memikir apa yang aku bisa peroleh daripada seluruh jerih lelahku. Demikian juga kasih Kristus kepada kita. Dia memberi, hanya memberi, bahkan memberi seluruh hidupnya. Setelah kalau seorang raja di atas segala raja, pencipta alam semesta ini, dia mau memberikan hidupnya bagi kita. Kita akan bertanya, siapa aku? Tuhan, kau begitu menghargai. Siapa aku? Engkau begitu mengasihi aku. Itulah ungkapan-ungkapan pemazmur. Who I am? Siapa aku? Begitu berharganya hidupku ternyata di pemandanganmu. Karena engkau mengasihi aku dengan kasih yang selalu memberi. Tidak ada tuntutan sama sekali. Saat Yesus ada di kayu salib, Yesus tidak pernah menuntut sesuatu. Aku sudah berkorban bagi kamu. Kenapa kamu gak mau percaya sama aku? Tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi kata-katanya adalah, Bapa, ampuni mereka. Sekalipun orang yang dikasih ini sedang menganiaya dia, berusaha untuk melakukan hal yang sangat jahat, membunuh dia, tapi dia tetap menjadi pembela bagi orang yang telah menganiaya itu. Ini kasih, ini kekristenan, ini kasih Kristus. Jadi, mari pasangan-pasangan hidup, suami istri, cek apakah selama ini kita lebih banyak menuntut daripada memberi, bahkan berkorban. Dan yang terakhir, saudara, kasih itu selalu menghasilkan pertumbuhan. Kasih selalu ingin bertumbuh bersama. Tapi cinta seringkali disebut mandek, saudara. Artinya, ya aku udah cinta. Dulu aku cinta kamu loh, luar biasa. Dulu, saudara. Cintanya selalu, ya kalau bahasa Inggrisnya jelas, saudara. Falling in love, nah, jatuh cinta. Tapi dalam kasih adalah growing in love, bertumbuh dalam kasih. Saudara, kalau kita belajar mengasihi seseorang dan kita menerapkan kasih ini kepada seseorang, ada kerinduan untuk sama-sama bertumbuh dalam cinta itu, ada dalam kasih itu, saudara.
terus bertumbuh dalam pengertian kita saling memahami, kita belajar untuk bisa menerima pasangan kita dengan apa adanya tanpa menuntut lagi. Supaya apa? Supaya semakin melihat kebaikan-kebaikan pasangan hidup kita. Supaya kita bisa melihat dan mempraktekkan kebaikan-kebaikan yang terus bisa dilihat oleh pasangan hidup kita. Tapi kalau kita sekedar jatuh cinta, apalagi pada pandangan pertama, saudara, ya seringkali itu masih menjadi suatu dasar yang lemah. Makanya saya katakan untuk anak-anak muda, jangan hanya karena falling in love, jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena yang dilihat pada pandangan pertama biasanya cuma fisik. Biasanya cuma hal-hal yang bersifat lahiriah. Kita belum mengenali atau kita perlu mengenali lebih dalam lagi bagaimana karakternya, moralitasnya, attitude-nya, saudara. Dan itu butuh waktu. Hari-hari ini saudara ada banyak pasangan-pasangan yang menikah hanya gara-gara mungkin chatting. Cuma ngomong beberapa kata langsung, yuk kita menikah. Saudara, sepertinya begitu gampang arti cinta atau arti kasih. Tapi mari biarlah kita cek lagi yuk, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang sudah Tuhan dekatkan sebagai pasangan-pasangan hidup kita. Tentu ini tidak mudah, saudara. Saya katakan ada banyak orang gagal, banyak orang mengalami kebingungan dalam menerapkan dasar rumah tangga atau pernikahan ini, yaitu kasih Kristus. Tapi sekali lagi saya mau katakan, justru yang sulit itulah yang menjadi dasar yang paling kuat. Justru yang sulit itulah menjadikan kita menjadi seorang yang rindu untuk terus belajar. Tadi dikatakan rahasia ini besar. Rahasia ini bukan rahasia biasa-biasa, bukan rahasia ecek-ecek, tapi rahasia yang betul-betul harus dikerjakan dengan sepenuh hati seumur hidup kita. Dan pada saat kita menemukannya itu, saudara, tadi dikatakan janji Tuhan bahwa Dia akan menjadikan kita istrinya dalam keadilan, kebenaran, dan kasih setia, kasih sayang. Kita akan mencapai satu bagian yang terindah dalam rumah tangga, dalam pernikahan kita, saat kita bisa menerapkan kasih Kristus ini, saudara. Saya mau bacakan sebagai ayat yang terakhir, Hosea 2, 20 atau 21. Setelah kita mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan dalam keluarga, dalam pernikahan kita, kita bukan lagi hanya sekedar bicara dua orang, tapi tiga pribadi, yaitu suami dan istri dan Tuhan bersama-sama dengan kita. Maka dikatakan pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yesreel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Lo Ruhama, dan aku akan berkata kepada Lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata Allahku. Ada satu perjumpaan pribadi, ada satu keselamatan, ada satu berita baik, sehingga orang yang jauh dari Tuhan akan mengenal Tuhan. Orang yang hidupnya menderita, mencari jalan kebenaran, akan menemukan jalan kebenaran. Anugerah dicurahkan. Lo Ami, Lo Ruhama itu adalah anak-anak yang dari Gomer, ya, yang berhasil dari perselingkuhan, yang sudah tidak masuk lagi dalam satu anugerah Tuhan, tetapi justru karena dimulai dari pernikahan, kesaksian pernikahan yang baik, mendatangkan satu anugerah yang luar biasa, mendatangkan kasih sayang Tuhan yang luar biasa bagi semua orang. Buat orang-orang yang sedang jauh hari ini, yang sedang berdosa, sedang membenci Tuhan, mereka akan datang dan mereka akan mengakui, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Ini waktunya, saudara, masa-masa seperti ini, mari biarlah kita terus menyaksikan dan mempraktekkan
akan kasih Kristus secara khusus dalam rumah tangga pernikahan kita. Biarlah perjumpaan pernikahan, perjumpaan ilahi dalam pernikahan menjadi sesuatu yang kita nikmati, yang kita jalani, dan yang kita saksikan kepada banyak orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita, memberkati pernikahan kita, dan menguatkan pernikahan kita, sehingga anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, orang-orang di sekitar kita, dan banyak orang lain yang kita tidak mengenal hari ini, mereka akan melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui hidup kita, melalui pernikahan kita, melalui rumah tangga kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah terus Engkau ajarkan kami kebenaran demi kebenaran dalam kami menerima anugerah yang begitu indah melalui pernikahan dan rumah tangga kami. Kami percaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Demikian juga untuk seluruh mempelai Kristus kekasih Tuhan yang ada di rumah. Kehidupan rumah tangga kami, pernikahan kami, mungkin ada banyak tantangan-tantangan yang tidak mudah yang kami harus lewati. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari semua masalah apapun juga. Oleh karena itu biarlah apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh apapun juga, dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan yang melimpah. Aku berdoa terus teguhkan dan kuatkan Tuhan untuk setiap rumah tangga yang sedang dalam situasi yang sulit hari-hari ini. Teguhkan, kuatkan, satukan kembali, eratkan kembali dengan dasar kasih Kristus yang begitu ajaib dan luar biasa. Dan yang sudah berjalan dengan baik, biarlah Tuhan juga tolong supaya tidak terjadi sesuatu kesalahan-kesalahan yang membuat hal yang sudah baik itu menjadi sesuatu yang rusak. Aku berdoa, jagai, lindungi seluruh rumah tangga, pernikahan-pernikahan yang ada, sehingga terus Tuhan melalui pernikahan-pernikahan daripada kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu terjadi perjumpaan-perjumpaan ilahi yang luar biasa. Rancangan-Mu digenapkan atas umat-Mu di bumi ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya tidak ada satupun kuasa di bumi ini yang dapat mematahkan apa yang sudah disatukan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, kunci kerajaan surga ada di tangan kami, dan alam maut tidak berkuasa atas kami. Demikian juga kami percaya alam maut dan kuasa jahat tidak akan berkuasa atas keluarga rumah tangga kami. Karena Tuhan yang menjadi kepala, Tuhan yang menjadi sumber dari setiap pernikahan dan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom mempelai Kristus dimanapun Anda berada. Semoga mempelai Kristus diberkati melalui acara Revival at Home malam hari ini. Dan mempelai Kristus dapat kembali mengikuti acara Revival at Home setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan lewatkan juga beberapa acara yang kami yakin akan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Ada doa kebangkitan setiap hari Kamis jam 7 malam. Dalam acara ini mari kita bersatu, berdoa bersama-sama untuk segala keadaan yang sedang terjadi di negara kita secara live dan melalui aplikasi Zoom. Juga ada acara Nongki Kui, sebuah acara ngobrol asik buat kamu-kamu yang berjiwa muda setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan ada acara doa penjaga kota yang ada di setiap hari Sabtu jam 7 malam. Di sini kita akan bersyafaat berdoa bagi kota dan bangsa yang tercinta Indonesia. Jangan lewatkan juga ada satu program Ruang Doa dan Konseling setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9 malam sampai jam 10 malam. Di acara ini mempelai Kristus dapat mengirimkan setiap beban, pergumulan ataupun permasalahan yang minta dikonselingkan di line WA di 0817 057 1075 atau di 0856 9722 2222. Dan satu program lagi
yang tentunya juga menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita, membangun iman kita lewat kesaksian-kesaksian yang ada. Satu program, satu acara, kuasanya tak terbatas. Kita akan menerima pujian, kesaksian, dan firman Tuhan yang menguatkan setiap kita setiap hari Senin, jam 7 malam. Satu program ngobras, ngobrol suka-suka bareng Pak Engki, akan hadir di setiap hari Selasa jam 7 malam. Kita akan ngobrol banyak hal yang terus membangun iman kita. Seluruh acara tersebut Mempelai Kristus dapat akses melalui on air di 107,7 Betani FM, di fanpage Facebook Betani FM 107,7 MHz, streaming radio online Betani FM di radiobetani.radio12345.com, serta di YouTube Gereja Betani Salatiga. Kami mendoakan seluruh mempelai Kristus dalam keadaan yang sehat, diberkati, tetap stay at home, stay safe, stay healthy, selalu bersukacita, dan Tuhan Yesus memberkati.